keluar dari jasad sampai masuk ke alam kubur dan apa yang akan dialami di alam kubur. Sebuah hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, dia menjelaskan bahwa Rasul alaihi salatu wassalamu bersabda, innal mu'mina idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbal ila al-akhirah nazala alaihi malaikatu minas sama' bayadul wujuh wa ma'hum kafanun min akfanil jannah wa hunutun min hunutil jannah hatta yajlisa hawlahu muddal basar thumma yaji'u malakul maut alaihi salatu wassalam wa yajlisu inda ra'sih. Sesungguhnya apabila seorang hamba mukmin, ini yang mukmin dulu, apabila dia sampai di penghujung kehidupannya di dunia menjelang kepergiannya ke akhirat, turunlah para malaikat dari langit. Wajah-wajah mereka putih seolah-olah wajah mereka itu matahari. Mereka membawa kain kafan yang berasal dari surga dan hunut atau parfum yang juga berasal dari surga. Lalu mereka duduk di sekitar orang mukmin yang akan mati ini sejauh dengan radius sejauh mata memandang. Kemudian setelah itu datanglah malakul maut. Tsumma yaji'u malakul maut. Inilah nama yang benar dari malaikat pencabut nyawa. Hadis menyatakan malakul maut, ayat pun menyatakan malakul maut. Lihat umpama surah As-Sajdah, Allah berfirman, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakan oleh Muhammad bahwa akan mewafatkan kalian malakul maut yang ditugaskan untuk itu. Al-Quran menyebut malakul maut. Hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim juga menyatakan malakul maut. Dan itulah nama yang benar bagi malaikat pencabut nyawa. Adapun penamaan malakul maut dengan sebutan Israil, berkata Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz, fala'allahu minal Israiliyat. Itu berasal dari Israiliyat. Israiliyat adalah riwayat dari Bani Israel, dari orang-orang Yahudi dan Nasara, yang diceritakan oleh pendeta-pendeta mereka, yang mungkin diambil dari kitab mereka atau terwariskan secara turun-temurun dari pendahulunya, dan diceritakan ke para sahabat, ke orang-orang Mekah atau Madinah baik sebelum Islam atau setelah Islam, lalu menyebar menjadi cerita yang menyebar di tengah masyarakat dan masyhur. Itulah yang disebut dengan Israiliyat. Termasuk penamaan malaikat pencabut nyawa dengan sebutan Israiliyat, bukan berdasarkan Quran atau hadis. Adapun Quran dan hadis menyebutnya dengan malakul maut. Seperti juga nama Habil dan Qabil, dua anak Adam yang salah satunya membunuh yang lainnya. Itu juga tidak didasarkan pada Quran dan hadis yang sahih, tapi itu didasarkan kepada kisah Israiliyat. Jadi duduklah malakul maut di arah kepala orang mukmin yang akan mati tersebut,
Lalu dia berkata, ayyatuhan nafsu thayyibah, wahai jiwa yang baik. Dalam riwayat lain, ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwani. Keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan keridhoannya. Lalu apa yang terjadi? Keluarlah ruh tersebut dengan lancar seperti keluarnya air dari gelas yang ditunggingkan. Diambillah oleh malakul maut, lalu diestafetkan kepada malaikat yang ada di sekelilingnya sampai diletakkan di atas kafan yang diambil dari surga. Ketika ruh orang mukmin tersebut keluar dari jasadnya, shalla alaihi kullu malakin bainas samai wal ard wa kullu malakin fis sama, wa futihat lahu abwabus sama, laisa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah ay yu'raja min qibalihim. Ketika ruhnya ini keluar, bersolawatlah seluruh malaikat yang ada di antara langit dan bumi dan seluruh malaikat yang ada di langit kepada ruh tersebut, lalu dibukakan bagi seluruh pintu langit. Tidak ada satu rombongan malaikat penjaga langit pun kecuali mereka seluruhnya berdoa kepada Allah agar ruh orang mukmin ini dinaikkan ke langit melalui pintu yang mereka jaga. Lalu disimpan di atas kafan. Lalu Nabi SAW membacakan Al-Quran surah Al-An'am ayat 61. Kata Allah Azza wa Jalla, wa idza jaa ajaluhum tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun. Bila datang kepada mereka ajalnya, maka dia diwafatkan oleh para malaikat utusan kami dan mereka sedikit pun tidak lalai dalam tugasnya. Keluarlah dari ruh tersebut aroma wangian yang lebih wangi dibanding sewangi-wangi minyak kasturi yang ada di muka bumi. Dibawalah ruh itu naik ke atas langit. Tidaklah ruh ini berpapasan dengan satu rombongan malaikat di tengah jalan menuju langit, kecuali rombongan malaikat itu bertanya, ruh siapa yang baik ini? Dijawab oleh para malaikat yang membawa ruh ini ruh Fulan bin Fulan, disebut dengan sebaik-baik nama yang dulu dia dinamai dengan nama itu ketika di dunia. Sampailah ke langit dunia. Para malaikat yang membawa ruh ini meminta langit dibukakan pintunya. Dibukakan. Lalu diestafetkan oleh malaikat penjaga langit terus sampai ke langit berikutnya. Kedua, ketiga, keempat, terus sampai yang ketujuh. Setelah sampai ke langit ketujuh, Allah berfirman, uktubu kitaba abdi fi illiyin. Catatkan catatan hambaku ini di illiyin. Lalu Nabi membacakan ayat, wa ma adraka ma illiyun, kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Surah Al-Mutaffifin ayat 19. Lalu dicatatkanlah catatan hamba ini di illiyin. Lalu Allah berfirman, a'idu ilal ard, a'iduhu ilal ard, fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kembalikan lagi dia ke tanah, karena aku telah berjanji dari tanahlah aku menciptakan mereka, ke dalam tanahlah aku mengembalikan mereka, dan dari tanah pula lah aku mengembalikan mereka atau mengeluarkan mereka untuk terakhir kalinya nanti. Inilah perjalanan yang dialami oleh siapa? Oleh ruh orang mukmin.
lalu dikembalikanlah dia ke jasadnya di alam kubur. Apa yang terjadi setelah itu? Faja'ahu malakan syadidal intihar. Datanglah kepadanya dua malaikat yang disebut syadidal intihar. Kedua-duanya bentakannya sangat dahsyat. Wa yantahiranihi, lalu kedua-duanya membentaknya. Wa yujlisanihi, dan menyuruhnya untuk duduk. Lalu bertanya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Dengan bentakan. Qal Rabbi Allah. Orang mukmin menjawab, Rabbku Allah Allah. Wa ma dinuk, apa agamamu? Dia menjawab, dini al-Islam, agamaku Islam. Lalu wa ma amaluk, apa amal, bagaimana amal-amal? Dia menjawab, amanna bi kitabillah wa saddaqnahu wa amilnahu. Dulu kami beriman kepada kitab Allah, membenarkannya dan mengamalkannya. Fama qauluka fi rajulin bu'itsa ilaikum, lalu bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang diutus ke tengah-tengah kalian? Dijawab, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzalika akhirul fitani 'alal mu'min, itulah fitnah terakhir bagi seorang mukmin di alam kubur. Fitnahnya berupa apa? Berupa pertanyaan di alam kubur, disertai dengan bentakan yang dahsyat. Maka setelah itu ada suara dari langit, an sadaqa abdi fafrishu lahu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Suara itu mengatakan, hambaku ini telah benar, hamparkan baginya kasur dari surga, berikan kepadanya pakaian dari surga, dan bukakan baginya pintu menuju surga. Dibukakanlah pintunya ke surga, lalu angin surga pun bertiup ke alam kuburnya. Anginnya yang sejuk, aromanya yang sangat wangi yang membuat betah, bertiup ke alam kuburnya. Lalu diluaskanlah di alam kuburnya sejauh mata memandang. Setelah itu faja'a rajulun husnul wajh, datang seseorang dengan wajah yang indah, pakaian juga indah, aroma dari badannya begitu wangi. Dia berkata dengan santun. Kata orang itu, abshir billadhi yasurruk, hadha yawmuka alladhi uida ilaik, udi'a lakum. Berbahagialah engkau dengan segala hal yang akan bahagiakanmu di sini. Inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Si orang mukmin ini bertanya, wa iyyaka, fabasyaraka bil khair. Faman anta? Fawajhuka al-wajhu alladhi ya'ti bi khair. Semoga Allah pun memberikan kabar gembira kepadamu. Siapa engkau? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan membawa kebaikan. Di alam kubur datang orang, ujug-ujug entah dari mana. Dia menjawab, ana amaluka sholih. Wallahi ma alimtuka illa annaka sari'un fi ta'atillah wa bati'un fi maksiatillah, fajazakallahu khaira. Aku adalah amal solehmu ketika di dunia. Jadi amal soleh kita di dunia menjelma menjadi orang yang baik, sebaik amal soleh.
Demi Allah, aku tidak mengenalmu ketika di dunia kecuali yang aku kenal engkau adalah orang yang paling bersegera kepada ketaatan tapi sangat lambat, lelet dalam bermaksiat kepada Allah. Diajak kepada kebaikan dia semangat, segera menyambut. Diajak kepada kemaksiatan mikir 1000 kali, ujung-ujungnya juga nggak jadi. Maka Allah membalasmu dengan kebaikan pada hari ini. Inilah yang disebut dengan nikmat kubur yang dialami oleh siapa? Oleh seorang mukmin. Wa ammal kafiru awil fajir, kata Rasul alaihi salatu wasalam, adapun orang kafir atau fajir, ketika dia berada di akhir kehidupannya di dunia menjelang kepergiannya ke akhirat, datang malaikat dari langit dengan jumlah yang banyak. Wajah mereka hitam. Mereka membawa al-musuh. Al-musuh adalah kain yang sangat kasar. Dan ketika mengenai kulit, terasa perih dan gatal. Itu diambil dari api neraka. Lalu mereka duduk di sekitar orang kafir yang akan mati tersebut dengan radius sejauh mata memandang. Lalu datanglah malakul maut. Lalu berkata, ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadabi. Wahai jiwa yang buruk, keluar kamu menuju kemurkaan Allah dan kebencian. Keluarlah dia. Tapi enggan. Akhirnya dicabut dengan paksa. Seperti dicabutnya safud dari kain wol yang basah. Safud adalah batangan besi yang memiliki cabang-cabang dari besi juga di batangnya. Lalu dimasukkan itu ke dalam kain wol yang basah. Ketika dicabut, apa yang terjadi? Ranting-ranting cabangnya itu apa? Ngait. Kain wol yang basah kuat. Tapi lebih kuat lagi tenaga yang mencabutnya dipaksa sampai putus urat-urat dan syaraf-syarafnya. Maka keluarlah bau yang sangat menyengat, lebih bau daripada bangkai terbau yang ada di muka bumi. Dilaknatlah oleh seluruh malaikat penghuni langit dan penghuni antara langit dan bumi. Dibawalah naik ke atas, tidaklah ruh ini berpapasan dengan satu rombongan malaikat di jalan menuju langit, kecuali malaikat tersebut bertanya, ruh siapa yang buruk ini? Dijawab, ini ruh Fulan bin Fulan. Disebut dengan seburuk-buruk nama yang dulu pernah dia dinamai dengan nama buruk itu ketika di dunia. Sampai ke langit yang pertama, langit dunia. Minta dibukakan tapi tidak dibukakan. Lalu Nabi SAW membacakan ayat dalam surah Al-A'raf ayat 40. La tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai ada anak unta yang bisa masuk lubang jarum. Kapan anak unta bisa masuk lubang jarum? Nggak akan pernah. Alias apa? Mustahil. Semustahil itu mereka masuk surga. Jangankan anak unta, kelingking kita aja nggak masuk ke lubang jarum. Jangankan lubang jarum, lubang pintu kecil juga anak unta nggak bisa masuk. Ini lubang jarum, mustahil. Semustahil itu. Lalu Allah berfirman, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla.
catatkan catatan hambaku ini di sijin, di bumi yang paling rendah. A'idu 'abdi ilal ard fa inni wa'antuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kembalikan lagi hambaku ini ke tanah, karena aku berjanji dari tanahlah aku menciptakan mereka. Ke tanah pula aku mengembalikan mereka, dan dari tanah pula aku mengeluarkan kembali mereka kelak. Dilemparkanlah itu ruh dari atas langit, lalu disambar oleh burung-burung, dibawa oleh angin ke tempat yang jauh, sampai akhirnya masuk kembali ke dalam jasadnya di alam kubur. Lalu Nabi alaihi salatu wassalamu membacakan Al-Quran surah Al-Hajj ayat 31. Wa may yushrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Siapa yang menyekutukan Allah seolah-olah dia itu terjatuh dari langit, lalu disambar oleh burung-burung, dibawa oleh angin ke tempat yang sangat jauh, lalu dikembalikanlah itu ruh ke dalam jasadnya di alam kubur. Faja'a malakan syadidal intihar, datanglah malaikat, dua malaikat yang bentakannya dahsyat, fayantahirani fayujlisani, lalu keduanya membentak dan menyuruhnya duduk, lalu bertanya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Dia menjawab, ha la adri. Dia bilang, apa aku enggak tahu. Wa madinuk, apa agamamu? Juga tidak tahu. Bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang diutus kepadamu? Dia bilang, aku tidak tahu, aku hanya mendengar orang-orang mengatakannya, aku pun ikut mengatakan. Dua malaikat ini menyatakan, ma daraita wa ma talauta. Kamu tidak tahu, kamu juga dulu tidak membaca Al-Quran. Maka kemudian dipukullah orang ini dengan sebuah palu yang apabila palu ini dipukulkan ke dalam kepada sebuah gunung pasti akan rata jadi tanah. Orang ini pun pecah, lalu utuh lagi seperti semula, lalu digencet oleh tanah sampai remuk tulang belulangnya, lalu utuh lagi seperti semula, dipukul lagi, begitu dan begitu seterusnya. Setelah itu dijelaskan di dalam hadis ini, ada suara dari langit, Allah Azza wa Jalla berfirman, an kadzaba 'abdi, hambaku ini telah berdusta. Fafrishu lahu minan nar wa albisuhu minan nar waftahu lahu baban ilan nar. Hamparkan baginya kasur dari neraka, pakaikan pakaian juga dari neraka, dan bukakan pintu menuju neraka. Lalu disiapkan tempat tidur dan pakaian dari neraka, dan dibukakan pintu neraka, berhembuslah angin serta bau busuk dari neraka. Datanglah seseorang yang wajahnya buruk, badannya bau, pakaiannya buruk, dan sikapnya rese. Dia mengatakan, abshir billadhi yasu'u, hadha yawmuka alladhi tu'an. Dia bilang, bergembiralah engkau dengan apa-apa yang membuat kamu sengsara. Ini namanya taubih, bergembira, tapi dengan yang membuat kamu sengsara ini ejekan. Selamat menikmati, gitu ya. Selamat menikmati siksaan yang akan dihidangkan sebentar lagi. Nah, itu apa? Ejekan.
Orang itu berkata, man an fawajhuka alwajhul ladzi ya'ti bisyarr. Siapa kamu? Wajahmu itu wajah yang datang dengan membawa keburukan. Dia menjawab, ana amalukal khabith. Fa wallahi ma 'alimtuka illa annaka bathi'un fi ta'atillah wa sari'un fi ma'siyatillah. Fajazakallahu syarra. Aku adalah amal busukmu ketika di dunia. Amalnya busuk menjelma menjadi orang busuk juga. Jadi kita bisa memilih di alam kubur mau ditemani orang kayak apa. Sesuaikan aja dengan amal yang sekarang. Demi Allah, aku tidak mengetahuimu ketika di dunia kecuali kamu itu lelet dalam ketaatan tapi bersegera dan semangat dalam bermaksiat. Diajak ngaji, diajak daurah, diajak kebaikan, mikirnya 1000 kali, berakhir nggak jadi. Tapi diajak maksiat, hayu. Nggak diajak juga nawarin diri, ikut dong. Ya. Kepada orang mukmin yang tadi, orang yang menemaninya orang baik, orang yang menyenangkan, lalu dikatakan dibukakan baginya pintu surga, pintu neraka terlebih dahulu. Kepada orang yang beriman dibukakan pintu neraka. Terlihat ada sebuah rumah mengerikan di sana. Dia berkata, "Hadza manziluka lau asaitallah. Fa'abdalallahu laka baitan fil jannah." Tuh lihat, rumah di neraka itu tempatmu kalau dulu kamu bermaksiat kepada Allah. Tapi karena kamu tidak maksiat, Allah mengganti sebuah rumah untukmu di surga. Lalu dibukakan pintu surga dan terlihatlah rumah dengan kemegahannya yang akan dia tinggali kelak. Terlihatlah kemewahan rumah, keindahan perabotan dan kekayaan emas perak beserta bidadari-bidadari surga. Hilar kan? Lalu orang mukmin itu berdoa, Rabbi ajil qiyamas sa'ah kai arji'u ila ahli wa mali. Ya Allah, segerakan kiamat agar aku bisa segera pulang menemui istriku dan hartaku. Dia berdoa, mudah-mudahan kiamat segera. Karena sebelum kiamat nggak bisa masuk ke dalam surga itu kan. Orang itu mengatakan, uskun, tinggal dulu kamu di sini. Belum boleh dulu, nanti tinggal dulu di alam kubur, tapi dengan kenikmatan kubur. Adapun kepada orang kafir diperlihatkan rumah dia di neraka. Hadza manziluka, itu rumahmu nanti. Melihat dahsyatnya rumah di dalam neraka beserta kengerian azabnya, orang kafir ini berdoa, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan jadikan kiamat. Karena begitu kiamat udah babak belur dia. Lebih baik mengalami azab alam kubur yang tidak seberapa dibanding azab di neraka. Tidak seberapanya aja sebenarnya sudah berapa itu? Sudah dahsyat. Inilah sekilas perjalanan ruh baik orang mukmin ataupun orang kafir sejak dia sakar, dicabut nyawanya oleh malakul maut sampai dikembalikan ke alam kubur. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam golongan orang mukmin yang ruhnya diperlakukan seperti roh orang mukmin yang tadi diceritakan di dalam hadis. Terus bagaimana yang akan dialami di alam kubur? Itu episode pertama. Masuk sekarang episode kedua, kehidupan di alam kubur. Saya ada buku kecil, judulnya Al-Qabru Ru'yatun Minad Dakhil. Artinya kuburan atau alam kubur, dan Ru'yah Minad Dakhil artinya penglihatan dari dalam.
Maksudnya dari dalam alam kubur. Di sini jelaskan apa yang terjadi di alam kubur. Dahsyat ini. Kalau ini satu daurah satu buku ini 3 hari insya Allah selesai. Cuma kan 3 hari ini berapa tema? Nggak satu tema. Yang satu temanya sebenarnya harus menjadi bahasan dalam satu daurah. Makanya ringkas-ringkas. Belum ini kitab Al-Qiyamatus Sughra. Kiamat kecil, yang dimaksud kiamat kecil itu kematian dan kehidupan setelah kematian, menyangkut alam kubur dan seterusnya ya. Nggak mungkin dua-duanya dibahas, satu aja nggak akan tamat. Bagaimana keadaan di alam kubur? Pertama kita akan bahas kengerian di alam kubur. Utsman bin Affan, kata Hani itu maula atau pembantu Utsman bin Affan. Hani itu nama laki-laki kalau di sana. Kalau di Indonesia perempuan deh. Neng Hani bade ka mana? Itu kenapa neng? Karena perempuan. Kalau di sana laki-laki. Ada nggak qari namanya Hani? Ada Hani Ar-Rifai ya. Laki-laki itu, bukan akhwat. Bagaimana kalau sekarang ada si Neng sudah diberi nama Hani? Ya udah, itu mah sudah pakai akte. Hani maula Utsman berkata, "Kana Utsman radhiyallahu anhu idza waqafa ala qabrin baka hatta tabla lihiyatuhu. Faqila lahu tadhkuru al-jannah wan nar fala tabki wa tadhkuru al-qabr fatabki." Utsman bin Affan bila dia berdiri di atas kuburan, dia menangis sampai jenggotnya basah. Artinya nangisnya itu bukan asal-asalan, benar-benar hebat. Kalau asalan kan cuma mengalir atau basah gitu. Ini sampai basah si jenggotnya. Ditanya, engkau mengingat tentang surga dan neraka tidak menangis, tapi engkau mengingat kuburan kau menangis. Kenapa? Dia menjawab, inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul al-qabru awwalu manazilil akhirah. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu wa illam yanja minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Karena aku pernah mendengar Rasul SAW bersabda, kuburan adalah fase awal menuju akhirat, terminal awal menuju akhirat. Siapa yang selamat darinya, maka kehidupan setelahnya lebih mudah baginya. Dan siapa yang tidak selamat, maka kehidupan setelahnya lebih susah lagi, lebih dahsyat lagi baginya. Lalu dia pun berkata, aku pun mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ra'aitu mandaran qad illa al-qabr afda'u min. Tidak pernah aku melihat satu pemandangan yang mengerikan kecuali alam kubur jauh lebih mengerikan lagi daripada itu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Oleh karena itulah maka kehidupan di alam kubur adalah kehidupan yang mengerikannya tidak ada bandingannya dengan kengerian yang pernah ada di alam dunia. Kedua, alam kubur adalah alam yang sangat gelap. Tidak hanya kuburan fisiknya yang gelap dan sumpek, tapi alam kuburnya juga gelap. Sebagaimana dijelaskan bahwa ada seorang wanita yang tukang nyapu di masjid di zaman Rasul alaihi salatu wassalamu. Karena itu Nabi SAW merasakan kehilangan. Kemana nih wanita yang biasa menyapu kok nggak ada? Ditanya kepada para sahabat, mati tadi malam, beberapa malam yang lalu. Kenapa
kalian tidak memberitahukan aku. Kami tidak ingin membangunkan. Kami kuburkan malam itu juga. Lalu Nabi SAW minta kepada para sahabat agar ditunjukkan ke kuburannya, lalu ditunjukkan. Datanglah beliau, lalu sholat di atas. Sholat janazah. Boleh enggak? Boleh. Karena sholat janazah adalah sholat yang tidak ada ruku dan sujud. Hanya berdiri 4 takbir. Yang tidak boleh adalah salat yang ada ruku dan sujud di kuburan walaupun tidak menghadap kuburan. Kuburannya di kiri, di kanan atau di belakang, tapi di areal pekuburan, maka itu tidak boleh. Nabi salat, setelah salat beliau bersabda, "Inna hadhil qubura mali'atun dhulmatun ala ahliha, wa inna Allah azza wa jalla munawwiruha lahum bisolati alaihim." Sesungguhnya alam kubur ini dipenuhi dengan kegelapan bagi para penghuninya, dan sungguhnya Allah akan menerangi alam kubur tersebut dengan solatku atas mereka. Di sini diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Inilah yang kedua, alam kubur itu gelap, kecuali akan terang dengan salat Nabi SAW bagi mereka. Ketiga, di alam kubur ada himpitan yang dahsyat, yang membuat penghuni kubur pejet, dan tidak ada seorang pun yang selamat sesoleh apapun dia. Apalagi orang yang salah, yang soleh aja kena gencetan ini. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis tentang kematian Sa'ad bin Mu'ad, seorang yang soleh. Saking solehnya kematian Sa'ad menyebabkan arsy Allah berguncang. Dibukakan seluruh pintu langit, disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Hadzal ladzi taharraka lahul arsy wa futihat lahu abwabus sama wa syahida sab'una alfan minal malaikah laqad dhumma dhammatan thumma farraja anhu." Inilah orang yang kematiannya membuat arsy berguncang. Dibukakan baginya seluruh pintu langit dan disaksikan oleh 70.000 malaikat, tapi dia pun digencet di alam kuburnya dengan satu gencetan, lalu setelah itu diselamatkan darinya. Hadis ini riwayat Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Dalam Musnad Imam Ahmad, sebuah riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dijelaskan bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna lil qabri dogtatan law kana ahadun najian minha la najas Sa'ad bin Mu'ad." Kata Nabi SAW, sesungguhnya di dalam alam kubur ada satu himpitan. Seandainya ada seorang pun yang bisa selamat dari himpitan itu, pastilah yang selamat itu Sa'ad bin Mu'ad. Tapi ternyata Sa'ad bin Mu'ad pun tidak selamat. Dalam hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul SAW bersabda, "Lau naja ahadun min dhammatil qabr la naja Sa'ad bin Mu'ad wa laqad dumma dhammatan thumma ruhi anhu." Seandainya ada seorang saja yang pantas selamat dari himpitan alam kubur, pasti yang selamat itu Sa'ad bin Mu'ad. Tapi ternyata Sa'ad pun digencet dengan satu gencetan, lalu setelah itu diselamatkan dari gencetan itu. Dalam hadis lain yang diterima dari Abu Ayyub Al-Ansari dengan sanad yang sahih riwayat Imam At-Tabrani, Anas bin Malik menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lau aflata ahadu min dhammatil qabr lana jahadha as-sabi."
ada seorang anak kecil mati, bayi, masih bersih, masih suci, nggak ada dosa. Nabi bersabda, seandainya ada seorang yang akan lolos dari himpitan alam kubur, maka pas yang lolos ini bayi ini. Ternyata bayi ini pun tidak lolos. Inilah hal ketiga tentang alam kubur. Adanya apa? Himpitan. Semuanya terkena. Keempat, di dalam alam kubur ada yang disebut dengan fitnah kubur. Tadi sudah dijelaskan yang disebut dengan fitnah kubur adalah pertanyaan di alam kubur dengan disertai oleh bentakan yang dahsyat. Dan orang mukmin pun mengalami ini. Oleh karena itulah, maka bentakan ketika bertanya yang dilakukan oleh dua malaikat penjaga kubur, yaitu Munkar dan Nakir, merupakan fitnah terakhir yang teralami oleh orang-orang mukmin. Setelah itu mereka selamat dan mereka memperoleh nikmat kubur, lalu mereka kehidupan atau perjalanan kehidupan setelah itu jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Sebagaimana perkataan Nabi SAW, siapa yang selamat dari alam kubur maka kehidupan setelahnya akan lebih mudah baginya. Tapi siapa yang tidak selamat maka kehidupan setelahnya akan jauh lebih susah lagi. Adapun orang-orang yang beriman memperoleh nikmat kubur dan orang-orang kafir atau orang-orang mukmin yang durhaka memperoleh azab kubur. Kedahsyatan azab kubur menyebabkan jeritan mereka begitu dahsyat. Seandainya jeritan tersebut terdengar oleh jin dan manusia yang hidup di dunia, pasti mereka akan pingsan. Sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis. Pertama, hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahihnya dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Kata Zaid, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ha'it li Bani Najjar ala balghatin lahu wa nahnu ma'ahu in hadat bihi fakadat tulqihi wa idza aqburu sita wa khamsa wa arba faqala ma ya'rifu ashab hadhihi al-aqbur faqala rajul ana qala famata mata haula qala mata fil ishraq faqala inna hadhihi al-ummah tubtala fi quburiha falaula an tudafinu la da'utu Allah ay yusmi'akum min adzabil qabri alladhi asma'u minhu. Suatu saat ketika Nabi berada di sebuah kebun kurma milik Bani Najjar, di atas baglah, di atas binatang hasil perkawinan antara kuda dan keledai, bagal namanya. Kami sedang bersama, tiba-tiba itu bagal, itu kuda meringkik dan bereaksi begitu. Hampir-hampir Nabi SAW terlempar dari atas punggungnya. Tiba-tiba di sana ditemukan ada 5 atau 4 kuburan. Kata Nabi SAW, siapa yang tahu kuburan siapa ini? Seorang sahabat berkata, aku. Lalu ditanya kapan matinya mereka dan bagaimana keadaan mati mereka. Dijawab, mereka mati dalam keadaan syirik kepada Allah, musyrik. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya umat ini akan diazab di alam kuburnya. Seandainya aku tidak khawatir kalian akan pingsan, pasti aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kalian bisa mendengar azab kubur yang aku dengar. Untunglah Nabi SAW tidak berdoa begitu ya.
Kalau berdoa begitu, waduh, kita nggak akan bisa tidur itu. Kalau orang yang mendengarnya pingsan, menunjukkan apa teriakannya? Dahsyat. So, kalau kita lagi diam di sini dulu, di luar umpamanya ada orang yang apa namanya, semoga tidak terjadi ketabrak motor atau ke gilas mobil si kakinya. Orang itu apa? Menjerit. Jeritannya apa? Jeritannya dahsyat. Kita mendengar. Pingsan nggak kita? Enggak. Padahal itu bisa teriak-teriak, wah sakit gitu kan. Apalagi setelah dilihat buntung, wah dia sudah cacat seumur hidup, tambah stres. Teriakannya bisa tambah dahsyat. Tapi kita nggak sampai pingsan. Ini sampai pingsan kata Nabi SAW. Menunjukkan lebih dahsyat lagi daripada itu. Oleh karena itulah maka dahsyatnya azab di alam kubur terlihat dari jeritan yang dihasilkannya, menyebabkan orang yang mendengarnya bisa pingsan karenanya. Oleh karena itulah maka azab alam kubur itu adalah sesuatu yang wajib untuk kita hindarkan dengan cara yang telah Allah syariatkan selama kita hidup di alam dunia. Sekarang apa sajakah penyebab seseorang diazab di alam kubur dan bagaimana bentuk azabnya di alam kubur? Adapun bentuk-bentuk azab di alam kubur, pertama diterangkan dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhi faqala man ra'a minkumul lailata ru'ya qala fa in ra'a ahadun qassaha. Kata Samurah bin Jundub, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah salat suka menghadapkan wajahnya kepada kami lalu bertanya, siapa di antara kalian yang tadi malam mimpi? Kalau ada coba ceritakan. Suatu hari begitu. Para sahabat menjawab tidak. Kata beliau, lakinni ra'aitul lailata rajulaini atayan. Ini karena hadisnya panjang, saya tidak akan bacakan teks asli bahasa Arabnya ya. Langsung aja ke artinya. Adapun aku tadi malam bermimpi didatangi dua orang laki-laki. Keduanya menuntun dua tanganku, mengeluarkan aku dari rumah, membawa aku ke sebuah negeri yang sangat bersih. Tiba-tiba di tempat itu ada seorang yang duduk dan di sampingnya ada orang yang berdiri dengan di tangannya ada sepucuk besi yang tajam. Tiba-tiba orang yang sedang memegang besi tersebut menusukkan besi tersebut ke rahang orang yang duduk sampai tembus ke tengkuknya. Dari sini, terus ke tengkuk. Sakit enggak? Ah, jangan ditanya deh. Jangankan begitu, kita makan dengan ikan yang ada durinya, lalu durinya itu melag, kata orang Sunda apa? Melag teh nyangkut di tenggorokan. Kesiksanya ya. Air satu panci bisa habis ya. Kalau nggak keluar juga bisa nangis. Itu cuma kecil begitu dapat, kecil banget sebesar rambut ya. Ini besi loh dari rahang sampai ke tengkuk. Waliyadzubillah. Itu dari kanan, lalu dia beralih ke sebelah kirinya, ditusuk lagi rahang sebelah kiri, terus tembus ke tengkuk. Dicabut lagi. Begitu dicabut, rahang dan tekuknya utuh seperti sedia kala. Ditusuk lagi, menjerit lagi, cabut lagi, utuh lagi, tusuk lagi, jerit lagi, dan seterusnya. Begitu terus. Nabi bertanya, mahadha apa ini? Qala intalik.
kedua lelaki yang bawaku itu berkata, udah kita pergi aja. Pergilah kami dan datanglah kami ke suatu tempat. Di tempat itu ada orang yang sedang berbaring di atas tengkuknya. Kata orang Sunda mah melakcau. Stand up apa? Bukan stand up. Head up apa? Kalau berdiri di atas kepala apa namanya? Handstand? Handstand apa pakai tangan? Headstand. Kata orang Sunda melakcau. Melakcau. Cau itu pisang. Kayak nanam pisang gitu. Tapi ini di tengkuknya. Di sampingnya ada orang yang berdiri sambil memegang sebuah batu yang sangat besar. Tiba-tiba gejret itu batu besar ditimpakan kepada kepala orang yang sedang berbaring itu. Pejet. Menggelindinglah itu si batu. Diambil lagi oleh orang itu. Setelah diambil, dia kembali ke samping orang itu, dan orang tadi yang sudah pejet kepalanya utuh kembali. Ditimpakan lagi, gejret lagi, pejet lagi, menggelinding lagi, diambil lagi, kembali lagi, utuh lagi, timpakan lagi, pejet lagi, ya terus begitu. Aku bertanya, siapa itu? Apa itu? Sudah, kita pergi aja, kata dua orang yang membawa aku, lalu pergi. Tibalah di suatu tempat, di sana ada sebuah tempat seperti tanur, seperti tungku, seeng kata orang Sunda malah. Naon seeng itu bahasa Indonesia. Tempat menanak nasi zaman dahulu, yang bawahnya dasarnya lebar tapi di lehernya mengecil gitu. Terus disimpan air asupan yang bentuknya kayak kerucut. Apa itu namanya? Di Sunda namanya seeng. Di Jawa apa? Tempat menanak nasi. Pokoknya ada tempat seperti itu. Bawahnya lebar, luas, tapi atasnya sempit. Kemudian di bawah seeng tadi dinyalakan api. Dan di dalam wadah tersebut ada laki-laki dan wanita telanjang. Begitu dinyalakan mereka kepanasan, berebut naik ke atas. Bayangkan, di bawahnya luas, orang banyak berebut melalui celah yang sempit di atas. Setelah semuanya keluar, ada yang tentu saja nggak sempat gosong dulu ya. Api pun padam lagi. Mereka kembali lagi masuk. Setelah semuanya masuk, dinyalakan lagi. Panasan lagi. Berebut lagi keluar. Tentu saja dengan menderita. Setelah itu mereka kembali lagi. Begitu dan begitu terus. Nabi bertanya, apa itu? Ya udah, kita pergi aja. Pergi. Datanglah kepada sebuah sungai dari darah. Seluruhnya darah. Di samping sungai itu ada orang yang berdiri dengan memegang batu, dan di tengah sungai darah ada orang yang kelelep. Berenang dia ke pinggir. Tapi begitu mau sampai ke pinggir, dilempari oleh orang yang ada di tepi sungai dengan batu. Akhirnya tergeser lagi, terseret lagi ke tengah. Setiap kali mau menepi dilempar, begitu dan begitu seterusnya. Lalu Nabi bertanya, apa itu? Ya sudah, intalik, kita pergi. Pergilah. Dan seterusnya, kisah ini masih panjang. Tapi akhir cerita, setelah seluruh perjalanan selesai dialami oleh Nabi dan kedua laki-laki ini, kemudian kedua laki-laki ini menerangkan seluruh apa yang dialami dalam perjalanan mereka. Nabi bertanya, tawaftumani laila fa akhbirani amma ra'i. Kalian telah membawa aku berkeliling.
Coba jelaskan apa yang aku lihat tadi. Keduanya menjawab na'am. Iya. Amma alladhi ra'aita yushaqqu shadquhu fakadzdzab yuhadditsu bil kadhibah fatuhmalu anhu hatta tablughal afaq. Adapun orang yang kamu lihat rahangnya ditusuk sampai ke tengkuknya, dia adalah pendusta. Dia berbicara dengan kedustaan sampai kedustaannya memenuhi ufuk. Fayusna'u bihi ma ra'aita ila yaumil qiyamah. Dia akan mengalami seperti yang kamu lihat sampai hari kiamat. Berarti itu kejadiannya kapan? Sebelum hari kiamat. Kapan? Di alam kubur. Itu azab kubur bagi para pendusta. Waliyadzubillah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari golongan para pendusta ini. Amin. Dan menyelamatkan kita dari azab kubur bagi para pendusta. Adapun orang yang kamu lihat berbaring lalu ditimpa kepalanya dengan batu besar, dialah orang yang telah Allah ajarkan Al-Quran. Fanama anhu bil-lail walam ya'mal fihi bin nahar. Tapi dia tidur pada malam hari dan tidak mengamalkan ilmunya di siang hari. Yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Dia mengalami itu sampai hari kiamat. Semoga Allah Azza wa Jalla pun menyelamatkan kita dari nasib seperti ini, menganugerahkan ilmu dan menghidayahi kita dengan amalan atas ilmu itu, sehingga kita selamat dari azab kubur sedahsyat tadi sampai hari kiamat. Allahumma amin. Adapun orang yang kamu lihat berada di atas tungku, kemudian dibakar di bawahnya dengan api, lalu berebut keluar dan lewat celah-celah sempit, mereka adalah para pezina. Semoga Allah pun menyelamatkan kita dari golongan seperti ini, dijauhkan dari zina dan para pendahulunya atau para seluruh jalan yang bisa menyeret kita kepada perzinahan, pergaulan bebas, atau menatap aurat, atau berkomunikasi dengan lawan jenis sekedar iseng tanpa ada keperluan, dan itu adalah tipu daya syaitan. Adapun orang yang kamu lihat di sungai darah, mereka adalah para pemakan riba. Mereka akan mengalami itu sampai hari kiamat. Adapun aku ini Jibril dan ini Mikail. Ternyata kedua orang yang membawa Nabi SAW ke di alam mimpi tersebut adalah Jibril dan Mikail. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Kitabul Janaiz, dengan sanad yang sahih yang menggambarkan beberapa bentuk dari alam kubur. Beberapa bentuk apa? Azab. Beserta penyebabnya tuh. Tadi sudah dijelaskan penyebab seorang diazab di alam kubur, pendusta, ya. Tidak mengamalkan Al-Quran, berzina, memakan harta riba, dan yang lain-lainnya. Jadi sudah 4 amalan penyebab diazabnya seseorang di alam kubur yang diterangkan dalam satu hadis saja. Dan yang lain-lainnya masih sangat banyak. Itulah beberapa bentuk azab di alam kubur yang semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semua dari semuanya itu. Semoga Allah mentakdirkan kita mati di atas husnul khatimah, diberikan nikmat kubur, diamankan dari azab kubur, diselamatkan dari goncangan hari kiamat, diamankan dari penderitaan di alam mahsyar, diselamatkan ketika menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim,
diberikan catatan amal baik dari sebelah kanan, dan berakhir dengan kebahagiaan di surga tanpa singgah dulu ke dalam neraka. Nah, penjelasan alam kubur masih banyak tuh. Itu baru 2 halaman yang kita bahas dari buku ini. Dari sejumlah 300 halaman yang ada. Tapi sayang waktu yang kita miliki sudah habis. Sudah 1 jam waktu yang kita pakai untuk ini, dan tinggal tersisa kira-kira 25 menit lagi untuk tanya jawab plus penutupan dari daurah ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi manfaat kepada kita semua dari semua yang kita lakukan selama daurah ini, dan mengampuni semua kealfaan, kelalaian, dan kesalahan kita selama kita menjalani daurah ini. Cukup sampai di sini penjelasan tentang kehidupan setelah kematian, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Pertanyaan dari akhwat. Pertama, bagi orang yang meninggal di pesawat misalnya, dan membutuhkan waktu setelah minum jadi keselak ya, berarti teknik minumnya salah. Nah, yang kedua barusan benar. Bagi orang yang meninggal di pesawat misalnya, dan membutuhkan waktu beberapa hari sebelum dikuburkan, di manakah ruhnya selama itu? Ada pertanyaan lagi, bagaimana yang jasanya nggak dikuburkan? Baik nggak dikuburkannya karena memang matinya nggak ketahuan di tengah hutan, nyebur ke laut, dimakan ikan, dimakan binatang buas, atau yang bom bunuh diri terus kemana-mana gitu kan, nggak diketahui lagi, dipatuk ayam gitu yang berceceran kecil-kecil gitu ya, ada kucing diambil dimakan. Bagaimana dia di alam kubur? Baik, ini pertanyaan yang bagus. Harus dibedakan antara kuburan dan alam kubur. Kuburan adalah alam nyata. Bukti bahwa dia alam nyata, kita bisa intervensi, bisa berubah, bisa kita gali, bisa kita pindahkan, bisa kita alih fungsikan, dan seterusnya ya. Itu kuburan, itu alam nyata. Adapun alam kubur, alam gaib, yang kita tidak tahu entah di mana dan bagaimana, dan tidak bisa kita jangkau dengan fisik kita dan indera kita ataupun akal kita. Orang kesalahan dalam masalah ini banyak membayangkan alam kubur itu kuburan. Sehingga untuk membuktikan adanya alam kubur, mereka menggali kuburan, katanya orang kafir. Begitu sudah dikuburkan, digencet gitu ya, remuk tulang belulangnya, yuk besoknya kita gali ini kuburan orang kafir, utuh. Ada orang soleh, katanya orang soleh itu diluaskan seluas mata memandang, digali ini orang soleh, kuburan besok tetap segitu. Kenapa? Karena mereka menyangka alam kubur itu kuburan. Beda. Apa yang terjadi di kuburan dan di alam kubur berbeda. Kalau alam kubur adalah kuburan, berarti orang yang mati dengan jasad tidak dikuburkan nggak masuk lubang, nggak masuk alam kubur dong ya. Kalau banyak tuh, orang-orang kafir banyak tidak dikuburkan. Baik karena dia dibakar, lalu abunya ditebar, ataupun dibalsam, diawetkan seperti Fir'aun gitu ya. Atau tidak dimasukkan ke kuburan, tapi disimpan di peti-peti, dimumikan. Atau di daerah-daerah tertentu cukup di gua gitu ya, dimasukkan gitu kan. Jadi kelihatan. Apakah mereka tidak masuk alam kubur? Masuk semua. Terus jasad yang akan dimasuki oleh ruh mana? Jasad itu juga.
Loh kan jasadnya hancur, hilang atau dibakar atau tidak dikuburkan, cuma dimumikan. Itu urusan Allah Azza wa Jalla. Allah sangat berkuasa dan mudah untuk mengatur semuanya itu. Begitu masuk ke alam kubur, itu alam gaib yang kita tidak tahu bagaimana. Yang tentu saja keadaannya berbeda dengan alam dunia. Oleh karena itu, mau dikuburkan atau tidak, mau tertahan penguburannya atau tidak, tetap dia masuk alam kubur. Dengan jasad yang sama, dengan jasad yang dipakai ketika di dunia, dan ruh yang sama, lalu ruh itu dimasukkan lagi ke jasadnya di alam kubur, walaupun jasadnya tidak dikuburkan. Dan itu adalah tanggung jawab Allah, dan Allah lah yang berkuasa secara mudah mengatur segala-galanya. Jangan difahami dengan otak. Otak nggak bisa menjangkau, karena itu alamnya berbeda. Wallahu a'lam. Lalu di manakah ruh selama di alam kubur? Nah, ini yang belum sempat dijelaskan. Ada 5 macam ruh. Ruhnya para nabi itu di Ar-Rafiqul A'la. Kedua, ruhnya para syuhada itu menjelma sebagai burung hijau yang terbang kian kemari di taman-taman surga. Itulah nikmat kubur. Ketiga, ruh orang mukmin yang soleh, dia bergelayutan di taman-taman surga, menjelma sebagai burung hijau pula. Bedanya dengan para syuhada, kalau para syuhada berterbangan kian kemari, kalau ini bergelayutan. Enak mana? Terbang. Keempat, ruh orang mukmin ahli maksiat, mereka memperoleh azab kubur seperti tadi. Tergantung jenis kemaksiatan. Dan terakhir, ruh orang kafir, orang non-muslim, orang musyrik, mereka memperoleh azab kubur dengan lebih dahsyat lagi. Nah, itu nggak sempat kita jelaskan dengan dalil-dalilnya dan bentuk-bentuk azabnya ya, karena waktu yang terbatas. Bagaimana dengan mu'allaf yang tidak mau melakukan sunat? Maksudnya laki-laki. Maksud sunat di sini khitan gitu ya, bukan sholat sunat ya. Khitan. Kita harus jelaskan, sholatnya nanti nggak bisa sah karena tanpa sunat najisnya nggak bisa bersih gitu kan. Salah satu konsekuensi seorang kafir yang tanya kafir lalu masuk Islam ya harus disunat agar dia sholatnya bisa bersih. Saya tidak tahu apakah tanpa sunat najisnya bisa bersih atau tidak. Tapi yang jelas syariat Islam mewajibkan bagi laki-laki untuk disunat. Kasih tahu ya. Memberikan penjelasan. Kalau sakit, sekarang sudah modern, ada yang tidak sakit ya. Ada dengan cara gimana lah, nggak tahu, itu urusan kedokteran. Bagaimana dengan seorang muslim yang banyak melakukan dosa? Adakah dia akan diperlihatkan neraka terus-menerus di alam kuburnya tanpa diperlihatkan surga? Nah, itu yang belum sempat kita bahas juga ya. Yang jelas, orang mukmin yang ahli maksiat dan kemaksiatan lebih besar daripada dosa-dosa, daripada pahalanya ya, peroleh azab kubur ya. Dan tidak diperlihatkan neraka begitu, tetapi ya dibukakan pintu ke neraka, berhembus anginnya. Kemudian mereka diazab, yang azabnya sesuai dengan jenis kemaksiatan. Berbeda-beda seperti yang tadi dijelaskan. Ini sudah kejawab. Bagaimana ciri-ciri dosa kita yang sudah diampuni? Dosanya tidak berciri. Tapi orang yang sudah diampuni ada tandanya. Pertama, jelas dia berhenti dari dosa itu. Menyesal. Bertekad tidak kembali. Lalu dia juga menjauhi dosa-dosa lain yang tidak dilakukannya atau yang belum dilakukan. Dia jauhi. Lalu meningkat amal ibadahnya baik kualitas ataupun kuantitas. Itu tandanya apa? Tobatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dia umpamanya setelah tobat, dia tidak melakukan dosa itu, tapi tetap melakukan dosa-dosa yang lain, ibadahnya tetap memlek, tetap melalaikan kewajiban dan yang lain, itu pertanda tobatnya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla.
Apakah orang yang sedang berada di alam kubur bisa mendengar? Ini juga belum kebahas. Iya, mendengar langkah-langkah sendal orang yang berlalu pulang setelah menguburkannya. Apakah roh orang meninggal bisa bertemu dengan orang yang masih hidup? Nggak ada ruh yang merakayangan, ruh yang gentayangan, nggak ada. Kalau ruh bisa keluar dari alam kubur, ya nggak akan ada ruh yang betah di alam kubur, itu ya. Orang-orang kafir bisa keluar ruhnya dari alam kubur, lebih baik keluar itu daripada di atap. Ke mall, tidur di hotel, gitu aja sudah. Ya. Maka alam kubur kosong kalau begitu. Oleh karena itu, ruh yang masuk di alam kubur nggak bisa keluar dari alam kubur dan masuk ke alam dunia. Nggak ada. Tapi kok ada banyak kejadian penampakan itu bukan ruh orang yang sudah mati, tapi itu syaitan dari kalangan jin yang menyerupai orang yang sudah mati. Untuk mengesankan pada orang yang masih hidup bahwa orang mati hidup lagi, kemudian gentayangan. Itu rekayasa bangsa setan dari kalangan bangsa jin. Tambahan Ustaz, bagaimana yang pada dalam mimpi bertemu dengan kakek atau Iya, bagaimana kalau dalam mimpi kita bertemu dengan orang yang sudah mati? Iya, mimpi itu ada 3, ada dari Allah Azza wa Jalla. Seperti mimpi-mimpi yang baik dan jelas gamblang. Setelah mimpi itu kita senang, kita happy. Itu dari Allah, maka hamdalah. Kedua dari syaitan. Segala hal yang tidak disukai itu dari syaitan. Termasuk mungkin mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal, dengan kakek, dengan nenek, dengan orang tua yang sudah meninggal, lalu membuat kita sedih dengan mimpi itu. Itu dari syaitan. Siapa yang bermimpi seperti itu dengan mimpi yang tidak disukainya, maka ta'awudlah. Lalu meludah ke kiri 3 kali, balikan bantalnya. Maka insya Allah mimpinya tidak akan madarat dan jangan diceritakan kepada siapapun dan tidak akan berlanjut. Tapi kalau begitu mimpi yang mengerikan gitu, kita bangun, ngeri, lalu tidur lagi, berlanjut itu bisa lebih mengerikan. Tapi begitu bangun, a'udzubillahi minasyaitonir, meludah ke kiri 3 kali atau meniup, balikan bantalnya dan jangan diceritakan, maka insya Allah tidak akan madarat. Terakhir, kita sediakan waktu untuk penutupan kira-kira 10 menit. Apa alasan utama sebuah kelompok Islam menolak hadis ahad seperti azab kubur? Pertama karena kebodohan tentang hadis. Kalau nggak bodoh, nggak akan menolak. Tidak ada seorang pun ulama ahli hadis yang menolak hadis ahad, termasuk dalam masalah akidah. Kedua, karena ini juga berpangkal dari kebodohan, kata mereka hadis ahad dilalahnya dhanniyah. Dhanniyah itu artinya tidak pasti, hanya berdasarkan dugaan, tidak sama dengan Al-Qur'anul Karim. Apa akibatnya? Akibatnya mereka harus meruntuhkan banyak perkara usul akidah dan tauhid karena penolakan terhadap hadis ahad. Coba rukun iman, rukun Islam tentang malaikat Jibril yang menjelma menjadi orang, nanya tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu Islam. Itu hadisnya ahad. Itu apakah ditolak? Kedua, Mu'adz diutus oleh Nabi ke Syam mengajarkan tauhid sendirian. Berarti hadis yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal karena sendiri itu hadis ahad. Padahal menjelaskan tentang akidah. Kata Nabi SAW, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah wa anni rasul. Kamu akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab, maka jadikan dakwah yang pertama kali kamu lakukanlah syahadat la ilaha illallah Muhammad. Itu tauhid, itu akidah. Tapi sendiri. Penjelasan Mu'adz semuanya ahad. Kalau itu tidak sah, tertolak, maka keislaman penduduk Syam bisa-bisa
tertolak juga. Tidak sah bisa-bisa kalau begitu. Itu bahaya besar. Ya, karena bahaya besar, maka menolak hadis ahad termasuk apalagi menyangkut masalah akidah, konsekuensinya sangat-sangat berat. Dia bisa menganggap keislaman banyak orang tidak sah, termasuk keislaman para tabi'in di Syam atau di negeri lain yang oleh Nabi diutus seorang sahabat saja ke negeri-negeri itu. Itulah konsekuensinya. Dan sekali lagi ini semuanya karena apa? Kebodohan mereka. Karena ketidaktahuan. Karena mereka menimbang benar salah dengan akal, dengan otak. Hadis yang menurut mereka tidak masuk akal ditolak. Kalau ada ayat yang tidak masuk akal ditakwil. Akal menjadi hakim terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Dia menempatkan akal di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran yang tidak masuk akal ditakwil, As-Sunnah walaupun sahih yang tidak masuk akal didhaifkan, ditolak. Dengan alasan itu dhanniyah, itu hadis ahad. Itu sebodoh-bodoh kebodohan dan seburuk-buruk keburukan, karena melahirkan keburukan yang tidak kecil, menyebabkan dia harus mentidaksahkan keislaman sebagian besar tabi'in yang didakwahi hanya oleh seorang sahabat saja. Ini bukan satu-satunya bahaya yang dimunculkan, tapi banyak lagi. Tapi dengan itu pun sudah tolak untuk membantah mereka semua, ya. Ya, begitulah, walaupun pembicaraan alam kubur hanya sebatas muqaddimah. Belum seluruh aspek yang harus dibahas kita bahas. Tapi mudah-mudahan ke depan, walaupun tidak dengan saya, oleh ustadz lain, itu bisa berlanjut untuk menggali segala hal yang terkandung dalam kehidupan setelah kematian, sehingga bisa memberikan faedah yang banyak bagi kita. Cukup sampai di sini. Bila selama daurah ini banyak kekurangan, banyak hal yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.